Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Harul Syamil Ulum dengan NIM 41519120042. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mendemonstrasikan sebuah program untuk melengkapi tugas pertemuan 13 ini, yaitu tugasnya untuk membuat project NetBeans Java dengan menggunakan framework Hibernate dengan database TM12 atau pertemuan 12 yang sebelumnya telah kita kerjakan. Nah, ketentuannya adalah dengan buat proses lanjutan dari source yang diupload, yaitu lanjutan untuk melakukan proses edit, delete data di table dosen atau CRUD ya. Karena sebelumnya operasi CRUD ini hanya pada bagian mahasiswa saja, sekarang kita beralih ke data dosen. Sini untuk database-nya, untuk tabel dosen sendiri terdiri dari dua kolom, yaitu NID dan nama DS dengan tipe data varchar dengan panjang atau length 16 untuk nama DS, nama dosen varchar dengan panjang 50. Di sini kita bisa lihat sudah ada database PBO pertemuan 12 pertemuan sebelumnya. Untuk mahasiswa di sini ada contohnya dengan NIM 3472, dan untuk data dosen sendiri hanya baru satu data aja, yaitu dengan NID 01 dengan nama dosen Rudi Hartono. Oke, kita coba langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Di sini saya sudah buka juga aplikasi NetBeans versi 8.2. Nah, di sini ada project dengan nama pertemuan 13. Kita juga bisa lihat di sini ada beberapa file yang telah saya generate dari framework Hibernate ini. Nah, di sini ada utils untuk koneksi ke database, kemudian ada view, dan saya juga ada buat controller untuk dosen controller. Begitu juga di sini ada entity untuk dosen. Untuk dosen di sini di-generate oleh framework Hibernate secara otomatis, terdiri dari NID dan nama DS atau nama dosen. Di sini ada getter dan setternya juga telah tergenerate secara otomatis. Oke, di sini saya akan coba masuk ke main.java. Ini adalah JFrame-nya. Nah, JFrame ini terdiri dari beberapa action dan input field. Di sini ada title, master, input dosen, kemudian terdapat dua buah field untuk input NID dan input nama. Kemudian juga ada 4 buah action untuk melakukan add, update, delete, kemudian ada clear juga. Dan di bawah sini ada juga untuk JTable untuk menampilkan data-data dosen yang telah tersimpan pada database. Oke, sini saya coba untuk menjalankan terlebih dahulu programnya. Kita jalankan. Oke, di sini ada master input dosen. Nah, di sini kita coba bisa masukkan NID dosen. Saya coba untuk 02 dengan nama Ahrul. Kemudian kita tekan add. Nah, data berhasil ditambahkan, maka di tabel di sini data baru berhasil muncul dengan NID 02 dengan nama dosen Ahrul. Saya coba untuk tambahkan lagi dengan NID 03, kemudian nama Syamil. Kita add, data berhasil ditambahkan juga, akan muncul dengan NID 03 dan dengan nama Syamil. Kemudian apabila kita klik pada data yang dipilih, sini akan menampilkan ke dalam field yang ada dengan NID 03 dan nama Syamil. Saya coba untuk melakukan update di sini. Kita ubah menjadi Syamil edit. Kita update, data berhasil diupdate, maka data berhasil update pada tabel di bawah sini. Kita coba untuk melakukan delete sekarang. Oke, kita delete. Oke, data berhasil dihapus. Nah, setelah delete, maka data pada tabel akan terhapus. Begitu juga apabila kita lihat di database, kita coba refresh. Nah,
hanya terdapat dua dosen dengan NID 01 dan NID 02. Untuk clear ini hanya sebatas reset form yang ada di atas seperti itu. Saya coba contohkan. Nah, untuk clear hanya sebatas melakukan action clear pada field yang ada pada form tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu untuk demonstrasinya. Saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai source code-nya. Nah, di sini di main development.java ada beberapa function yang saya buat. Oke, di sini yang pastinya kita punya constructor atau main function yang memanggil init komponen atau melakukan pemanggilan komponen-komponen yang ada pada JFrame-nya. Kemudian di sini juga ada init table. Function init table ini untuk menjalankan perintah menampilkan data awal semua data dosen yang ada pada database, khususnya tabel dosen, ke data grid table yang ada pada form. Nah, di sini karena saya telah membuat controllernya, di sini saya panggil dosen controller, saya namakan dengan controller, kita panggil new controller. Sebelumnya coba kita oke. Setelah itu kita buat satu buah variabel array string dengan nama kolom, karena yang ingin ditampilkan ada dua jenis data, yaitu NID dan nama, maka di sini saya tambah isi dengan string NID dan nama. Kemudian saya buat list dengan menggunakan model dosen. Saya beri nama dosen, kita panggil controller yang di atas yang sudah kita inisialisasi. Controller kita panggil metode atau fungsi list dosen. List dosen ini untuk menampilkan semua list dosen yang ada pada database. Kemudian sini kita membuat objek multidimensi dengan nama objek multidimensi. Kemudian di sini kita berikan size-nya, yaitu berdasarkan data yang ada pada database. Kita hitung berapa data yang ada pada database, kemudian dua ini berapa jumlah kolomnya. Pada sini ada dua, NID sama nama, maka kita tuliskan dua. Di sini untuk i sendiri untuk increment. Setelah itu kita panggil dosen. Dosen ini dapat dari sini, kita for each atau kita looping. Kita masukkan ke dalam, kita buat lagi array string dengan nama array data, kemudian kita masukkan atau kita getter NID dan nama dosennya dimasukkan ke dalam array data. Kemudian objek data ini kita isi dengan array data yang di atas ini. Kemudian di sini ada increment i++ sampai semua data berhasil di looping. Kemudian kita panggil tabel dosen. Tabel dosen ini merupakan variabel untuk table dosen ini. Kemudian kita set modelnya menggunakan default table model. Kita isi datanya menggunakan data yang telah kita isi sebelumnya. Setelah kita looping, kemudian untuk kolomnya sendiri kita dari sini NID dan nama. Dan kita set cell edit table-nya false, atau untuk data di table itu tidak bisa di edit. Oke, kita coba masuk untuk controllernya sendiri. Untuk controllernya ada beberapa fungsi yang saya buat di sini, seperti list dosen yang mengembalikan list dengan model dosen. Di sini kita panggil sessionnya atau koneksinya. Kita coba try. Kita buat query dengan query from dosen atau select from dosen. Kemudian kita tampung ke dalam list dosen. Kita panggil query list, kemudian kita mengembalikan dosen yang ada, small dosen yang tersimpan pada database. Apabila error, kita akan mengembalikan message dialog error. Kemudian apabila sudah melakukan prosesnya,
maka sesi akan ditutup kembali. Sini apabila tidak masuk ke dalam ketiga kategori ini maka akan return null. Kemudian ada get dosen. Get dosen ini akan digunakan untuk mencari nama dosen berdasarkan NID-nya. Sama seperti proses sebelumnya, di sini kita memanggil koneksi, kemudian kita panggil modal dosen dengan nama dosen, kita convert dosen, kita panggil session.get. Nah, di sini kita panggil kelasnya yang terdapat pada entity ini. Nah, kita kirim NID-nya. NID ini dapat dari parameter yang di atas. Setelah itu kita return dosen, objek dosen. Ada juga save. Kita panggil koneksinya, kemudian kita buat satu transaksi, blok transaksi. Nah, kita panggil sesi, kita save dosen. Dosen ini berdasarkan parameter yang di atas dengan model dosen. Nah, apabila prosesnya berhasil, maka transaksi akan di commit atau di save commit ke database. Apabila gagal, maka akan transaksi ini akan di rollback, dikembalikan. Kemudian apabila gagal juga akan menampilkan message dialog. Ada juga dengan update, sama seperti metode lainnya, kita memanggil koneksi, kemudian kita memulai blok transaksi dan update. Nah, di sini apabila berhasil diupdate maka akan di-commit, apabila gagal akan di-rollback. Itu juga dengan delete. Kita panggil koneksinya, kemudian kita membuat blok transaction. Oke, kita panggil dosen, session get berdasarkan dosen yang dipilih berdasarkan NID-nya. Kemudian kita hapus dosen. Apabila berhasil kita commit, apabila gagal kita rollback kembali. Oke, kita kembali ke view main.java. Ini table, kemudian di sini juga kita ada function reset form untuk melakukan reset pada field-field yang ada. Contohnya di sini kita panggil NID field dan juga nama field kita set menjadi kosong, string kosong. Oke, di sini ada btn delete. Kita memanggil controller, kemudian kita tampung juga nih NID, string NID. Kita ambil dari field NID get text, kemudian kita panggil controllernya, kita delete, kita kirimkan NID-nya. Setelah berhasil maka akan mereset form. Kita panggil function reset form, kemudian kita melakukan init table kembali untuk merefresh data yang telah dihapus. Ada juga btn edit. Nah, btn edit ini kita panggil controller, kemudian kita tampung NID dengan nama. Kita panggil model dosen, kita setter dosen ini dengan NID dan nama yang baru, kemudian controller update dari dosen yang telah disetter atau diupdate. Setelah berhasil kita reset form dan kita refresh juga untuk tabelnya. Sini dosen mouse klik ketika table ini diklik. Kita akan coba untuk memanggil controller juga. Kita tampung row, kita integer row diisi dengan tabel dosen. Kita get selected row, kita ambil row yang dipilih atau yang diklik. Kemudian kita buat juga satu variabel string NID, kita ambil dari tabel dosen, kita get modelnya, kemudian kita get value add row ini berdasarkan row yang diklik sebelumnya. Di sini kita tampung sebagai integer. Nah, sini sesuai dengan row yang diklik. Apabila row 1 maka sini akan terisi 1, kemudian 0 ini indeks daripada kolomnya. Indeks ke 0 karena yang kita ingin ambil yaitu NID indeks ke 0, kemudian kita toString. Nah, setelah itu kita panggil controllernya yaitu metode getDosen. Ambil data dosen berdasarkan NID, kemudian kita set text untuk NID field dan nama field berdasarkan dosen yang telah dicari berdasarkan NID. Nah, untuk clear kita hanya memanggil fungsi reset form. Dan terakhir di sini untuk btn add ya, kita sama juga memanggil controller, kemudian kita
buat dua variabel untuk menampung isi dari field NID dan field nama. Kemudian kita setter modelnya isi dengan NID dan nama, kemudian kita panggil controller method save, kita kirim model dosen. Setelah itu, setelah berhasil, maka formnya akan direset kembali dan tabel akan direfresh seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.